Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Afra Sulistiorini Binsasi, NIM 41240070. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lebih tepatnya di Prodi Manajemen. Alamat tempat tinggal saya di Fainono, Desa Wesena, Kecamatan Miomavo Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, alasan saya memilih untuk melanjutkan studi di Universitas Timor adalah Universitas Timor sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi negeri Indonesia yang telah menghasilkan banyak sekali lulusan terbaik dan juga memiliki berbagai fasilitas kampus yang memadai dan juga telah memiliki berbagai prestasi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kemudian alasan saya memilih untuk masuk ke jurusan ekonomi, lebih tepatnya di prodi manajemen sendiri adalah menurut saya dengan mempelajari ilmu manajemen, saya mendapatkan keterampilan dalam komunikasi serta kepemimpinan yang baik. Kemudian saya juga dapat belajar tentang strategi pengolahan sumber daya manusia dan juga strategi pengelolaan bisnis, keuangan, dan juga terkait dengan komunikasi bisnis dan strategi-strategi bisnis yang dapat memberi manfaat untuk saya ketika lulus dari perguruan tinggi nanti. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi-materi yang telah dibawakan pada saat kegiatan PKKMB yang telah berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Agustus tahun 2024. Yang pertama yaitu materi yang dibawakan pada hari pertama, tanggal 12 Agustus, yaitu Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Timor. Kesimpulan dari materi ini sendiri yaitu sistem pendidikan tinggi ataupun tugas perguruan tinggi sendiri yaitu menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, terdapat tujuan pendidikan tinggi yakni mengembangkan potensi mahasiswa, menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pendidikan, dan menghasilkan IPTEK atau ilmu pengetahuan, pendidikan, ataupun teknologi melalui Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, cara untuk mendapatkan ilmu yang baik dari perguruan tinggi sendiri adalah dengan meningkatkan potensi mahasiswa untuk menguasai ilmu pengetahuan dimanapun, agar bisa mengaplikasikan pendidikan dan ilmu pengetahuan sebaik mungkin. Kemudian materi kedua sendiri yaitu sosialisasi peraturan akademik Unimor. Kesimpulan dari materi ini sendiri yaitu terdapat hal-hal yang telah dijelaskan seperti masa studi mahasiswa, kemudian beban studi mahasiswa per semester, dan juga mahasiswa sendiri dijadwalkan untuk lulus pada 8 semester dan selambat-lambatnya yaitu 14 semester. Kemudian terdapat penjelasan tentang alur pendaftaran mahasiswa baru yang terdiri atas 3 jalur yaitu jalur SNBP, jalur SNBT, dan jalur mandiri. Kemudian materi ketiga yaitu tentang revitalisasi mental dan karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2024. Kesimpulan dari materi ini tersebut yaitu terkait dengan upaya merevitalisasikan mental dan juga karakter generasi muda sebagai penerus bangsa, yakni dengan pendidikan karakter, pelatihan keterampilan sosial, kemudian program kesehatan mental, dan juga pengalaman lapangan, serta role model and mentoring yang bertujuan untuk membentuk individu yang kuat, berbudi pekerti luhur, serta siap menghadapi tantangan global yang akan datang. Kemudian, materi yang keempat yaitu tentang manajemen pengelolaan keuangan dan layanan mahasiswa di Universitas Timor. Kesimpulan dari materi ini sendiri yaitu pengelolaan keuangan berfokus pada efisiensi dan transparansi dalam proses penganggaran untuk mendukung operasional dan pengembangan institusi pendidikan. Kemudian, terdapat layanan mahasiswa yang dirancang untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa dan juga kebutuhan non-akademik mahasiswa. Kemudian, materi yang dibawakan pada kegiatan PKKMB hari kedua, yaitu tanggal 13 Agustus, yaitu materi tentang sosialisasi layanan perpustakaan di Unimor. Kesimpulan dari materi ini tersebut yaitu, terdapat berbagai layanan yang tersedia di UPA Perpustakaan Unimor seperti layanan bimbingan, layanan baca, layanan konsultasi informasi, layanan peminjaman buku, serta layanan pengembalian buku, serta terdapat layanan searching buku. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang sinergi kepolisian dan perguruan tinggi dalam pencegahan penggunaan narkoba dan zat adiktif. Kesimpulan dari materi ini tersebut adalah narkoba dan juga psikotropika serta zat adiktif merupakan zat atau obat serta bahan yang ketika dikonsumsi ataupun ketika digunakan dapat menyebabkan efek ataupun dapat menimbulkan ketergantungan kepada pengguna. Kemudian terdapat penjelasan tentang jenis-jenis narkoba yang terdiri atas sabu, ganja, kokain, dan juga pil ekstasi. Tetapi narkotika sendiri juga dapat digunakan untuk yang pertama untuk pengobatan apabila keadaan pasien kritis dan untuk pengembangan serta kepentingan ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau IPTEK.
Kemudian materi ketiga yaitu tentang layanan administrasi mahasiswa di Universitas Timor. Kesimpulannya sendiri adalah dalam pelaksanaan administrasi, dalam hal ini biro, memiliki tugas yaitu untuk menyelenggarakan serta menyusun program rencana lembaga, kemudian sebagai pelaksanaan administrasi Tridharma yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta dalam pelaksanaan keurusan keuangan dan juga pengelola data mahasiswa. Kemudian terdapat berbagai layanan seperti layanan administrasi, layanan akademik, dan juga layanan kemahasiswaan, layanan administrasi keuangan. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang kolaborasi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Universitas Timor dalam pembangunan daerah Timor Tengah Utara di era Smart Society 5.0. Kesimpulan dari materi ini sendiri yaitu perlu diadakannya kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah daerah dan juga institusi pendidikan seperti Universitas Timor agar tercipta atau terwujudnya target dan sasaran dalam pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang, di mana Pemkab TTU sendiri memiliki target untuk membangun pemerintah kabupaten yang berdaya sains tinggi, maju dan sejahtera, terutama dalam perencanaan pembangunan 20 tahun mendatang. Kemudian, materi yang kelima yaitu tentang pencegahan dan tindakan kekerasan di Universitas Timor. Kesimpulan dari materi ini sendiri yaitu telah dijelaskan tentang definisi dari yang namanya kekerasan seksual, kemudian bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti bentuk verbal, non-verbal, bentuk kekerasan fisik, non-fisik, dan juga dapat melalui media teknologi digital. Lalu terdapat penjelasan terkait dengan jenis-jenis bentuk kekerasan seksual yang terjadi dan upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual di lingkungan universitas atau di lingkungan kampus. Kemudian materi yang dibawakan pada PKKMB hari ketiga yaitu tanggal 14 Agustus. Materi pertama tentang 4 pilar kebangsaan. Materi ini sendiri memiliki kesimpulan terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga 4 pilar kebangsaan, dalam hal ini Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Materi kedua yaitu tentang kemahasiswaan, organisasi, mahasiswa, beasiswa, dan alumni. Materi ini sendiri memiliki kesimpulan yaitu terkait dengan mahasiswa, di mana mahasiswa terdiri atau terdapat beberapa elemen dalam mahasiswa yaitu tentang hubungan dengan sesama mahasiswa, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan alam, dan juga hubungan dengan pemerintah dan perguruan tinggi. Kemudian terdapat 3 peran mahasiswa yaitu peran moral, peran sosialisasi, dan peran intelektual. Kemudian yang berikut yaitu tentang bentuk-bentuk akademik kemahasiswaan, dalam hal ini UKM. UKM atau unit kegiatan mahasiswa merupakan salah satu unit program yang dibentuk oleh perguruan tinggi guna untuk membina serta mendukung minat dan bakat mahasiswa supaya agar setelah lulus dari perguruan tinggi nanti, selain ilmu yang diperoleh oleh mahasiswa ataupun lulusan, terdapat juga kemampuan yang dimiliki agar berguna di tengah-tengah lapangan kerja maupun di tengah-tengah masyarakat. Kemudian terdapat penjelasan terkait dengan beasiswa. Nah, beasiswa yang diprogramkan oleh pihak Universitas Timor sendiri yaitu adalah beasiswa KIP kuliah. Ini terdapat beberapa penjelasan terkait dengan KIP kuliah dan juga proses untuk memperoleh beasiswa KIP kuliah. Kemudian yang berikut adalah terkait dengan organisasi kemahasiswaan, yaitu terdapat beberapa organisasi seperti BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga BLM atau Badan Legislatif Mahasiswa. Kesimpulannya adalah tugas-tugas dari organisasi mahasiswa adalah sebagai tidak hanya sebagai agent of control tetapi dapat juga sebagai agent of change. Kemudian, organisasi kemahasiswaan membinangi beberapa bidang, yakni bidang keilmuan, bidang minat dan bakat, bidang pengabdian pada masyarakat, dan juga bidang kewirausahaan. Demikian kesimpulan materi yang telah dibawakan pada kegiatan PKKMB dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Agustus. Kemudian terdapat harapan saya sendiri untuk Universitas Timor, yaitu
Saya berharap agar Universitas Timor lebih maju, kemudian dapat mendukung mahasiswa, terutama dalam mengembangkan bakat dan juga minat, serta dapat menunjang fasilitas-fasilitas yang lain agar mahasiswa semakin maju dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya, terima kasih.